Here we go now. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian peserta webinar yang berbahagia, pagi ini saya ingin berbagi pada teman-teman khususnya generasi muda Patelki bahwa ATLM itu terus bergeser, terus bergerak dan terus berubah sesuai dengan perkembangan. Saya mulai dari sejarah kita para ATLM di tempo dulu. Nah, tempo dulu itu sekolah TLM belum ada, tapi yang ada dulu namanya adalah SPKF, Sekolah Penjenang Kesehatan Tipe F. Dan di masa itu sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang ada untuk mensupport kegiatan yang ada di laboratorium. Dan setelah itu SPKF berubah menjadi SPA. Mungkin para senior ada yang pernah mengalami sekolah pengatur analis. Sekolah yang lamanya 4 tahun, dulu ada jurusan kimia dan ada jurusan mikrobiologi. Kemudian tahun 84-85 pemerintah merubah kembali pendidikan yang terkait laboratorium menjadi SMAK, Sekolah Menengah Analis Kesehatan. Nah, sejak ada Sekolah Menengah Analis Kesehatan ini, lama pendidikan sudah berubah menjadi 3 tahun. Tentu ini dengan banyak pertimbangan pemerintah melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Nah, saat ini pendidikan TLM sudah tidak sama lagi karena kebijakan yang ada dan juga kebutuhan masyarakat kita untuk pelayanan laboratorium sehingga mendorong profesi ATLM yang dulu kita sebut sebagai analis kesehatan pada jenjang pendidikan diploma 3 atau ahli madya. Kemudian beberapa tahun kemudian sekitar ini D3 itu kalau tidak salah dimulai sekitar tahun 2002 atau 2001. Kemudian pendidikan yang tadi SMAK itu ditutup oleh pemerintah seiring dengan kebutuhan pelayanan sehingga D3 mulai muncul. 2006 itu SMAK sudah tidak ada. Kemudian muncul D3 dilanjutkan juga dengan D4. Nah, perubahan ini, pergeseran ini tentu disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Mungkin para Dewan Penasehat, khususnya Prof. Amin dan Bu Endang, masih ingat betul bagaimana dulu memperjuangkan peningkatan kompetensi dan struktur dunia pendidikan untuk para petugas laboratorium. Dan 2018, alhamdulillah, S2 terapan sudah diizinkan oleh Kementerian Pendidikan dan Dikti sehingga saat ini kita telah memiliki jenjang pendidikan S2 terapan untuk bidang sains laboratorium klinik atau sains laboratorium medik. Jadi ini jenjang pendidikan saat ini. Jadi kalau dulu SPKF, kemudian SPA, kemudian SMAK, lalu sekarang D3, D4 dan S2 terapan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini merupakan upaya yang terus harus kita dorong terus supaya ke depannya pendidikan ATLM juga terus bergeser. Nah, ini pohon ilmu kita yang sudah dikembangkan oleh Kolegium Patelki, Kolegium TLM telah kita bentuk dari Munas 2017 sehingga kita mempunyai pohon ilmu dan pohon ilmu ini menunjukkan sesuatu yang spesifik karena melalui dunia pendidikan yang nanti narasumber akan menyampaikan lebih detail. Intinya bahwa kita tidak nebeng-nebeng kemana-mana lagi, tetapi keilmuan para TLM ada pohon ilmunya sehingga ini bisa dipakai menjadi dasar untuk pengembangan ilmu laboratoriumnya, khususnya profesi kita ATLM. Dan ini pengabdian rekan-rekan kita semua, ada yang berada di pelayanan laboratorium, ada yang di lembaga diklat, dan juga ada di lembaga penelitian. Nah, ini adalah ruang lingkup di mana rekan-rekan ATLM berkarya, mengabdikan ilmu dan keahliannya masing-masing sesuai dengan minat dari setiap ATLM. Bapak Ibu sekalian, di dalam ranah undang-undang,
ATLM saat ini ada di dalam koridor Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Di sana ada satu kelompok tenaga kesehatan yaitu teknik biomedika. Di dalam kelompok teknik biomedika inilah ATLM berada. Jadi ATLM itu setara sejajar dengan profesi-profesi tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, ini menjadi pijakan kita untuk terus bergerak mengembangkan profesi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang, sehingga Patelki bersama ATLM terus melakukan aktivitas supaya profesi ini bisa semakin nyata dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sekarang ini di era pandemi COVID-19, maka ATLM merupakan ujung tombak untuk diagnosis, merupakan profesi yang ditunggu-tunggu hasil kerjanya. Jadi pernyataan-pernyataan yang selama ini ATLM tidak ada itu sebetulnya bisa kita counter melalui undang-undang ini, dan kemudian faktanya nanti kita akan lihat bagaimana ATLM berkiprah di dalam masyarakat di era pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, kalau zaman dahulu kita para yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, bekerja zaman dulu itu tidak perlu macam-macam, pokoknya selesai sekolah dapat ijazah sudah bisa bekerja. Nah, itu memang demikian pada zamannya, ijazah dipakai langsung untuk mendapatkan pekerjaan. Namun pada saat ini ternyata regulasi bergeser, ijazah saja belumlah cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Ijazah dari sekolah dan kuliah saja belumlah memenuhi kriteria kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan lembaga-lembaga untuk pelayanan kesehatan. Nah, saat ini STR, surat tanda registrasi, merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk kita para ATLM. Ketika mau bekerja, legalitas sebagai tenaga kesehatan tertuang di dalam surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh negara melalui Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan regulasi yang ada memang terus memperkuat hal ini, dan akhirnya diimplementasikan di Fasyankes, di tempat-tempat pelayanan, bahwa seluruh tenaga kesehatan ATLM selain punya ijazah, punya STR, juga punya kewajiban memiliki surat izin praktek. Untuk ATLM kita telah memiliki Permenkes tersendiri terkait untuk surat izin praktek ini, yaitu Permenkes 42 tahun 2015. Nah, tiga hal ini rekan-rekan sekalian yang membedakan zaman dulu bekerja di laboratorium cukup ijazah, sekarang ijazah plus STR plus SIP. Ini tentu prosesnya cukup panjang. Adaptasi ini memerlukan waktu, dan puji Tuhan, alhamdulillah saat ini Patelki telah semakin baik dalam memfasilitasi anggota untuk bisa memperoleh STR dan juga memperoleh surat izin praktek. Dan ketentuan-ketentuan yang lain adalah kewajiban bagi kita, tenaga kesehatan dan ATLM, memelihara kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Tentu ini semua merupakan bagian upaya dari negara untuk bisa memastikan bahwa setiap nakes juga memelihara dan meningkatkan kompetensinya dimanapun berada, apapun situasinya, melalui pengabdian profesi di tempat kerja masing-masing dan juga melalui berbagai kegiatan ilmiah. Termasuk hari ini webinar adalah salah satu bagian untuk bisa dipakai bagi kita semua, para ATLM, untuk memelihara dan juga meningkatkan kompetensi profesional sebagai seorang petugas pelayanan di laboratorium. Nah, koridor ini juga dilanjut dengan Permenkes yang baru, yaitu Permenkes 83 tahun 2019 sebagai revisi atau sebagai pengganti dari Permenkes 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Jadi teman-teman ATLM dengan memiliki STR dan SIP memang ada masa berlakunya. Jadi ini Permenkes yang baru nomor 83 tahun 2019. Bagaimana kita membutuhkan kegiatan untuk bisa menjadi bagian syarat atau kriteria memperpanjang STR kita masing-masing. Rekomendasi dari organisasi profesi itu mutlak ada,
bahwa rekomendasi ini salah satunya berisi kecukupan 25 SKP bagi ATLM untuk kurun waktu 5 tahun. Ini sekali lagi bukan untuk mempersulit kita, tapi justru memastikan bahwa kita tetap memelihara, kita tetap meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi kita di laboratorium. Dibuktikan dengan kecukupan aktivitas melalui kegiatan organisasi 25 SKP untuk kurun waktu 5 tahun, sehingga per tahunnya 5 SKP. Banyak kegiatan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lakukan, dan ini kewajiban organisasi profesi untuk memfasilitasi. Oleh karenanya di era pandemik seperti ini, Patelki terus memfasilitasi, terus mengadakan kegiatan yang biasanya seminar-seminar kita mengundang rekan-rekan ATLM untuk hadir, tapi di era pandemi itu semua berubah. Keterbatasan yang ada membuat kita harus punya inovasi baru bahwa internet harus dioptimalkan pemanfaatnya oleh profesi kita. Sehingga webinar Patelki hingga saat ini dalam waktu kurun 2 bulan sudah 6 kali DPP. Dan tidak lama lagi DPW-DPW pun akan menyelenggarakan ini. Dorongan Dewan Pimpinan Pusat memfasilitasi DPW mudah-mudahan direspon secara positif, karena ini semua ingin kita pakai untuk membuktikan bahwa Patelki itu eksis, DPW dan DPC itu kompak untuk menjaga eksistensi dan tetap berkarya dan tetap memfasilitasi anggota-anggota kita. Dan bekerja itu juga bagian dari kita untuk pengabdian profesi. Nah, Bapak Ibu, sasaran dari regulasi tadi bukan untuk menyulitkan kita, tapi sebenarnya di balik itu semua adalah untuk memberikan jaminan mutu pada pelayanan laboratorium. Jaminan mutu bagi masyarakat yang datang ke laboratorium dilayani oleh ATLM yang profesional, yang memiliki kompetensi yang baik. Tentu juga ini berguna untuk kita sendiri, perlindungan hukum bagi kita ketika melaksanakan tugas, ketika memiliki dokumen-dokumen yang yang kita kumpulkan tadi dari ijazah, STR, SIP, dan juga sertifikasi-sertifikasi lainnya. Nah, itu semua Bapak Ibu supaya kita aman di dalam koridor Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas, dilayani oleh nakes, oleh ATLM yang kompeten dan profesional. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan muda, Patelki, para ATLM muda, ini sengaja kami sampaikan karena hari ini juga spesial para Dewan Penasehat menjadi narasumber. Ini sesuatu yang sangat langka, bisa menghadirkan Prof. Amin, bisa menghadirkan Ibu Endang Hoyaranda dan juga Pak Entui Kurniawan, para tokoh yang memiliki peran penting di dalam membesarkan Patelki. Ini sejarah Patelki yang lahir di tahun 1986, ini dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk diketahui rekan-rekan muda Patelki bahwa Patelki lahir bukan oleh para ATLM, tapi diinisiasi oleh pemerintah. Waktu itu adalah Kapus Labkes ketika memperoleh undangan dari ASEAN mengikuti konferensi terkait laboratorium, sehingga diinisiasi dibentuklah organisasi yang mewadahi para praktisi di laboratorium. Hingga tahun 1991, selama kurang lebih 5 tahun, terus dilakukan upaya-upaya pengembangan, dan melalui pemerintah ditetapkan, diinisiasi di setiap provinsi diupayakan ada Patelki, dan disitulah para kepala Balai Laboratorium Kesehatan dipilih, ditunjuk menjadi ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa Patelki lahir lalu mulai dibesarkan itu oleh rekan-rekan para senior yang non-ATLM. Ini tidak boleh kita pungkiri di dalam sejarah kelahiran Patelki dan mulai hidupnya Patelki di berbagai provinsi, dimulai dari para praktisi, para senior, para kepala Balai Laboratorium Kesehatan. Pada saat itu ATLM belumlah muncul, pendidikan ATLM ya waktu itu masih SMAK, mungkin belum berani, belum siap untuk berkiprah dalam organisasi profesi. Sehingga hingga tahun 2000 sampai 2003 itu merupakan masa-masa di mana Patelki terus berubah sedikit demi sedikit. 24 DPW di tahun 2000 mulai dibentuk, dan ini hingga 2003 masa transisi dimulai. Kalau tidak salah Bu Endang
ketua umum mulai dari sini tahun 2000 hingga 2003 hingga 2006. Ini adalah periode kepemimpinan Pak Telki oleh Dewan Penasihat kita saat ini, yaitu Ibu Endang Wiyaranda. Dan di periode ini Prof. Amin juga hadir menjadi salah satu ketua DPP Pak Telki. Bahkan beliau adalah ketua Dewan Profesi pada saat itu ketika kita mempersiapkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Prof. Amin memfasilitasi kita sebagai ketua Dewan Profesi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait tentang kebutuhan sehingga pemerintah bisa mengakomodir bagaimana pendidikan dari SMAK meningkat menjadi Diploma 3 dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi para Dewan Penasehat, Bu Endang dan juga Prof. Amin. Nah, ini rekan-rekan ATLM Generasi Muda Pak Telki, supaya diketahui bahwa perjalanan Pak Telki hingga tahun 2003 merupakan perjalanan di dalam sejarah kita di mana Pak Telki isinya macam-macam profesi. Ada dokter, ada biologi, ada apoteker, ada rekan-rekan farmasi, dan mikrobiologi. Jadi banyak sekali di sana termasuk dulu para ATLM atau analis kesehatan. Ketika tahun 2003 mulai dibutuhkan transisi seiring dengan pernyataan atau pertanyaan dari pihak eksternal, Pak Telki ini organisasi seminat atau organisasi profesi karena isinya macam-macam, sehingga disitulah mulailah dicari solusi, dicari alternatif bagaimana yang terbaik untuk masa depan Pak Telki. Dan puji Tuhan, alhamdulillah para senior ini dengan legowo sedikit demi sedikit mengajarkan bagaimana memanage organisasi, kemudian juga menata organisasi, menyiapkan rekan-rekan ATLM supaya bisa masuk di dalam struktur kepengurusan Pak Telki. Dan kelegowoan para senior itu membuat Pak Telki tetap eksis, kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para senior dan tetap berada di dalam koridor aktivitas Pak Telki hingga tahun 2006, transisi yang kedua dimulai dengan perubahan-perubahan ketentuan-ketentuan seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan 370 tahun 2007 tentang standar profesi yang memang mengatur satu profesi yaitu ahli teknologi laboratorium medik, dan di sana disepakati di dalam musyawarah nasional perubahan komposisi kepengurusan dimulai dari DPC 100% sudah ATLM, lalu DPW 75% dan DPP 85%. Nah, ini bagian perubahan-perubahan yang akhirnya di 2006 ke 2009 itu era almarhum Bapak Suwandi Zakaria. 3 tahun beliau memimpin Pak Telki sebagai Ketua DPP Pak Telki 2006 hingga 2009. Kemudian 2009-2013 ini adalah mulai era Pak Ntui Kurniawan. Nah, ini perubahan terus kita lakukan bersama-sama untuk semakin membuat jati diri organisasi Pak Telki dikenal oleh masyarakat. Dan 2014 seiring dengan disahkannya Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 tahun 2014, nomenklatur analis kesehatan sudah berubah menjadi ahli teknologi laboratorium medik. Ini tentu proses yang sangat panjang dan disahkan tahun 2014 hingga 2017 lengkap sudah Dewan Pimpinan Wilayah Pak Telki di 34 provinsi. Dan di 2017, nah ini Pak Ntui 2 periode juga sama dengan Bu Endang, 2 kali menjabat sebagai Ketua Umum. Kemudian 2017 saat ini hingga nanti 2021, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Pak Telki meneruskan perjuangan, meneruskan cita-cita para senior-senior yang telah membesarkan Pak Telki, sehingga kita mulai melakukan harmonisasi melalui upaya-upaya standarisasi di semua stakeholder kita di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, dan juga di dunia organisasi profesi. Nah, 3 komponen ini kita upayakan harmonis, kita upayakan selalu seiring sejalan untuk memenuhi, untuk meraih apa yang menjadi visi dan misi organisasi kita tercinta ini. Dan program utamanya adalah bagaimana membangun kekuatan kepemimpinan di setiap
wilayah dan cabang. Jadi penguatan kepemimpinan di wilayah dan cabang ini diupayakan terus untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada sehingga kemandirian Patelki semakin nyata, tidak hanya di pusat tetapi justru ujung tombak kita saat ini kita dorong ada di Dewan Pimpinan Cabang karena cabanglah yang memiliki anggota dikoordinasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Jadi kita ingin bangun Patelki menjadi organisasi yang mandiri di level wilayah dan juga cabang karena sesungguhnya kekuatan Patelki ada di cabang dan juga ada di wilayah. Nah, ini sejarah Patelki Bapak Ibu sehingga nanti para generasi muda Patelki bisa mencermati dan juga menghargai para pendahulu kita, para tokoh-tokoh yang telah membesarkan Patelki. Jadi yang saya garis bawahi Patelki ada kontribusi semua pihak. Oleh karena itu ada istilah kita tidak boleh kacang tidak boleh lupa akan kulitnya. Terima kasih para senior, para dewan penasehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ATLM di era pandemi COVID-19 ini apakah ada atau tidak? Inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh teman-teman ATLM, rekan-rekan ATLM di seluruh wilayah Indonesia, di puskesmas, di poliklinik, di Fasiankes primer, di lab klinik mandiri, di rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah, ataupun rumah sakit swasta dan juga Fasiankes yang memiliki laboratorium. Semua memiliki kewaspadaan, kesiapsiagaan untuk mencegah penularan COVID-19 pada diri kita, pada diri ATLM. Dan ini dilakukan secara sadar oleh rekan-rekan ATLM melalui kegiatan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun itu sudah merupakan bagian dari kebiasaan teman-teman ATLM. Jadi ATLM tetap waspada pada situasi seperti sekarang ini dan juga selalu menerapkan bagaimana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa selalu menjaga jarak social distancing dan juga physical distancing itu bagian-bagian yang menjadi upaya kewaspadaan menghindari penularan virus corona pada kita para ATLM yang memberikan fasilitas pemeriksaan di laboratorium dan juga tetap bekerja menggunakan APD sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Jadi APD yang memadai di tempat kerja masing-masing sesuai dengan kondisi apa yang ditemui. Dan ini kewaspadaan juga dilakukan oleh teman-teman kita mengatur jam kerja, mengatur supaya istirahat dengan jumlah yang cukup dan memadai, mempertahankan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan ATLM mempunyai kewaspadaan di era pandemi sesulit apapun protokol ini oleh teman-teman kita sudah dilakukan. Meskipun banyak kendala, tapi kami yakin rekan-rekan ATM tetap semangat, penuh keikhlasan bagaimana memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Selain kewaspadaan, ATLM ketika pemerintah di beberapa provinsi, di beberapa daerah menetapkan pembatasan sosial berskala besar, ATLM tetap berkarya, ATLM tetap beraktivitas, ATLM tetap hadir menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan fungsi dari masing-masing di tempat kerjanya. Meskipun rekan-rekan semua ini sadar bahwa risiko terpapar COVID-19 sangatlah besar, tapi demi kemanusiaan, demi pengabdian profesi untuk masyarakat, bangsa, dan negara, maka rekan-rekan ATLM tetap berkarya, selalu membawa ID card ketika pergi berangkat supaya tidak ada hambatan di perjalanan. Terima kasih rekan-rekan ATLM, rekan-rekan semua adalah pejuang-pejuang kemanusiaan, pahlawan untuk Indonesia melalui pelayanan laboratorium. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ATLM di era pandemi ini juga hadir tidak hanya untuk diri sendiri kewaspadaannya, tapi juga memberikan pelayanan baik itu pengambilan sampel, darah, dan beberapa rekan-rekan kita yang telah dilatih untuk memiliki kompetensi mengambil sampel swab, maka rekan-rekan kita juga ada di pelayanan itu. Nah ini Bapak Ibu beberapa gambar, beberapa foto dari teman-teman kita di cabang-cabang. Kita tidak selalu berada di laboratorium, tetapi keluar dari laboratorium
bahkan ini ada yang berinovasi bagaimana mengamankan diri terhadap kemungkinan penularan COVID-19 pada saat samplingnya. Ini adalah kreativitas rekan-rekan kita di lapangan, seiring dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tapi semangat untuk melayani tetap ada. Oleh karenanya, gambar-gambar ini bisa membuktikan bahwa ATLM di era pandemi itu selalu beraktivitas, selalu berkreasi untuk tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga rekan-rekan yang berada di laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Rekan-rekan kita semuanya tiap hari melayani kegiatan pemeriksaan, kelelahan mulai muncul. Tapi itu semua tentu disikapi secara positif untuk rekan-rekan kita yang berada di laboratorium. Jadi ini kebanggaan bagi profesi kita. Di era pandemi kita semakin nyata hadir, semakin nyata dibutuhkan bahwa profesi ATLM bukanlah profesi yang sembarangan, bukanlah profesi yang main-main, tetapi profesi yang memastikan diagnosa COVID-19. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian peserta webinar, bahwa ATLM di dalam ruangan, di dalam rumah sakit, di ruang laboratorium itu benar adanya. Tapi di era pandemi ini rekan-rekan kita juga terjun sebagai relawan. Sebagai relawan tentu ini sangat mengedepankan aspek kemanusiaan. Rekan-rekan kita yang menjadi relawan itu penuh semangat juang, penuh nasionalisme yang tinggi untuk berbagi, untuk melayani. Tentu rekan-rekan kita ini tidak berpikir imbalan apa atau apa yang diperoleh, tapi rekan-rekan ATLM sebagai relawan pasti di dalam hatinya bagaimana memberikan pengabdian profesi untuk masyarakat dan untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Ini beberapa gambar rekan-rekan kita di beberapa daerah yang terjun ke masyarakat sebagai relawan. Jadi relawan itu tidak selalu berada di rumah sakit rujukan, tidak selalu berada di rumah sakit darurat yang sekarang dibangun pemerintah, tapi semua ATLM relawan itu ada di mana-mana, di seluruh provinsi yang dikelola, dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kota. Rekan-rekan ATLM kita direkrut, dilatih, kemudian diberi pemahaman apa yang mesti dilakukan, dikerjakan di era pandemi ini. Ada yang dalam satu waktu harus pergi ke masyarakat untuk bisa melakukan rapid test secara massal. Ini tentu semua penuh risiko, tapi semangat dari rekan-rekan ATLM di seluruh wilayah Indonesia ini menunjukkan dan membuktikan ATLM itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sekali lagi apresiasi untuk rekan-rekan ATLM dimanapun berada, yang ada di puskesmas, yang ada di laboratorium klinik mandiri, yang ada di rumah sakit Pemda, rumah sakit pusat, rumah sakit rujukan, dan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Terima kasih untuk semuanya. Jadi Anda semua adalah para pahlawan. Oleh karena itu DPP memberikan reward berupa SKP, penghargaan Satuan Kredit Profesi setingkat dengan penghargaan tingkat nasional. Seluruh ATLM yang berkarya mengabdikan diri untuk pelayanan di era COVID-19 ini tanpa kecuali ini merupakan bagian karena teman-temanlah yang sesungguhnya ujung tombak di lapangan, mulai dari sampling darah, mungkin juga yang dilatih sampling swab, kemudian melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan swab, dan seterusnya hingga limbah-limbah sisa pemeriksaan itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan adalah pejuang-pejuang yang kami banggakan. Dan ini rekan-rekan kita yang melakukan pemeriksaan di lapangan, tidak dibawa ke laboratorium, tetapi tes-tes ini perjuangan rekan-rekan kita. Perjalanan bisa berjam-jam dari tempat bekerja ke lokasi-lokasi ini, berkeliling ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, dikoordinir oleh mungkin kecamatan, mungkin juga kelurahan. Dan ini gambar dari rekan-rekan kita di daerah-daerah yang terjun ke lapangan langsung. Kita bayangkan betapa beratnya, perlu dukungan fisik yang memadai, perlu dukungan daya tahan tubuh. Oleh karenanya kita bersama-sama membangun. Ayo kita dorong rekan-rekan kita ini, kita semangati teman-teman kita ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Pak Delki juga berbagi multivitamin di semua daerah, di seluruh provinsi. Rekan-rekan
Dewan Pimpinan Wilayah mengkoordinir di wilayah masing-masing. Beberapa dokumen ini menunjukkan bahwa kepedulian organisasi profesi kepada rekan-rekan di pelayanan tidak hanya untuk ATLM, tapi juga untuk nakes yang lain yang berada di pelayanan. Nah, selain itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa Patelki ATLM tidak selalu terkait dengan pelayanan laboratorium. Kepedulian Patelki, kepedulian rekan-rekan ATLM secara personal dan bersama-sama untuk masyarakat terlihat dari kegiatan dan aktivitas cabang-cabang dan wilayah-wilayah Patelki berbagi masker untuk masyarakat di tengah perjalanan dibagi masker. Ini merupakan bagian pengabdian dari teman-teman ATLM. Jadi ATLM tidak selalu di laboratorium tapi juga terjun langsung ke masyarakat seperti ini dalam rangka mencegah semakin banyaknya kasus COVID-19 di negara kita. Rekan-rekan ATLM yang saya banggakan, ini adalah potret dari rekan-rekan kita ATLM yang dikoordinir oleh cabang dan juga oleh wilayah. Di era pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak saudara-saudara kita yang terdampak langsung secara ekonomi. Oleh karena itu, rekan-rekan ATLM mengumpulkan sebagian dari rezeki yang dimiliki untuk dibagi kepada saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan di era pandemi, di era yang susah ini. Apa yang kita bisa bagi mungkin tidak banyak, mungkin tidak besar, tetapi ini merupakan bukti bahwa ATLM punya jiwa sosial kemasyarakatan yang tinggi, kepedulian sosial untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan karena pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah potret dari profesi ahli teknologi laboratorium medik. Sejak awal Patelki berdiri hingga saat ini di mana kesusahan ada, tapi teman-teman ATLM tidak pernah surut semangatnya, terus memberikan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk para ATLM dimanapun rekan-rekan berada. Patelki hanya bisa memberikan apresiasi yang merupakan bagian atau bentuk kebersamaan kita. Jangan biarkan energi positif Patelki hilang, tapi tetap semangat bagi apa yang kita miliki untuk rekan-rekan sehingga semua akan bisa membawa berkah untuk kita semua. Dan dari paparan yang sedikit tadi, maka kita tahu sebenarnya bahwa profesi ATLM itu memiliki kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri di era pandemi ini. Kepedulian juga untuk kesehatan para petugas yang ada di pelayanan. Nggak cuma rekan-rekan di laboratorium, tapi rekan-rekan nakes lain yang ada di pelayanan kesehatan. Kepedulian ATLM juga untuk kesehatan masyarakat secara umum di tengah kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kepedulian ATLM untuk masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi di era pandemi COVID-19. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Ustaz. Here we go now.